Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Intan Diah Permatasari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang transportasi zat yang ada di membran sel. Sebelum kita ke transportasi zatnya, kita harus mengenal dulu nih tempat berlangsungnya transportasi zat itu, yaitu di membran sel. Di sini kita memakai video dari YouTube, dari Gen Channel. Nah, membran sel ini mempunyai fungsi salah satunya untuk mengontrol keluar masuknya zat, berperan sebagai pelindung, berperan sebagai reseptor, lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Lalu transportasi pada membran ini proses keluar masuknya molekul melalui membran sel. Selanjutnya ada struktur penyusun membran sel. Ada 3 komponen penting. Yang pertama lipid atau fosfolipid. Dia dibagi menjadi 2. Kepalanya itu bernama fosfat. Dia bersifat hidrofilik atau polar yang berarti menyukai air, suka terhadap air. Nah, bagian bawahnya itu lipid atau hidrofobik atau nonpolar yang berarti takut terhadap air. Kedua sifat ini jika digabungkan menghasilkan sifat selektif permeable. Selanjutnya ada protein. Protein di sini ada 2, integral dan perifer. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat di sini jenisnya oligosakarida. Ada 2 karbohidrat, glukosa yang menempel pada lipid bernama glikolipid dan glukosa yang menempel pada protein bernama glikoprotein. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada gambar membran sel. Keseluruhan dari gambar ini itu bernama fosfolipid bilayer. Kenapa bilayer? Karena ada 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Di sini ada protein integral. Yang tadi protein integral itu protein yang menembus membran sel. Jadi dia dari atas ke bawah gitu. Terus protein perifer ini protein yang menempel pada fosfat atau fosfolipidnya ya. Lalu kemudian ada glikolipid, karbohidrat yang menempel pada lipid atau lemak. Lalu ada glikoprotein, karbohidrat yang menempel pada protein. Selanjutnya, transportasi zat. Nah, transportasi zat ini dibedakan menjadi 2, ada transportasi aktif dan pasif. Transportasi aktif dibagi lagi menjadi 2, transportasi aktif primer dan transportasi aktif sekunder. Transportasi aktif primer ini membutuhkan energi berupa ATP, sedangkan transport aktif sekunder dia memerlukan tergantung pada potensial membran. Potensial membran ini dihasilkan oleh si transport aktif primer ini. Nah, di transport aktif primer dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada endositosis. Endositosis itu proses masuknya suatu zat ke dalam membran sel. Dia ada 2. Yang pertama fagositosis, itu ketika zat yang masuk berupa padatan, dan pinositosis ketika yang masuk berupa zat cair. Selanjutnya ada eksositosis, proses keluarnya suatu zat dari membran sel, dan biasanya ini vesikel ikut terlibat. Ya, vesikel itu ikut terlibat dalam proses eksositosis. Selanjutnya ada kotranspor, yaitu transport ion melalui membran, dan pompa ion. Pompa ion ini mekanismenya ketika protein pada membran itu membesar, yang akhirnya si zat molekul ini bisa masuk ke dalam sel. Jadi tempat untuk keluar masuknya sel ketika protein itu membesar, protein di dalam membran. Selanjutnya akan ada presentasi tentang transport pasif. Ini akan disampaikan oleh Ilham Ramadan. Oke, saya akan menjelaskan tentang transport pasif, yaitu transport yang tanpa menggunakan energi. Nah, di transport pasif ini ada 3. Ada difusi dipermudah, sama osmosis. Yang pertama, difusi itu
Itu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik menuju yang hipotonik atau konsentrasi rendah. Contohnya itu kayak penukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Terus yang kedua, difusi dipermudah. Biasanya difusi dipermudah ini melibatkan protein integral atau bisa juga melibatkan protein transport. Nah, yang ketiga, osmosis, yaitu osmosis itu terbalikan dari difusi. Nah, osmosis itu perpindahan dari yang hipotonik ke hipertonik melalui membran semipermeabel. Selanjutnya ada transportasi zat, yaitu gimana kondisi zat dengan lingkungan luarnya. Nah, pertama ada isotonik. Isotonik itu situasi di dalam zat dengan di luar sel itu sama. Jadi di dalam sel dengan di luar sel itu sama konsentrasinya. Kalau hipotonik, itu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibandingkan yang berada di dalam sel. Nah, kalau hipertonik, konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi. Jadi proses yang terjadinya itu, jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik, akan mengalami flaccid atau lembek. Nah, jika dimasukin ke hipotonik, itu akan turgid, yaitu turgid itu pembesaran. Kalau dimasukkan ke dalam yang hypertonik, mengalami plasmolisis atau lepasnya membran sel dari dinding sel, karena air yang berada di dalam sel keluar karena mengalami osmosis. Selanjutnya itu transport zat, dia sel hewan. Contohnya itu sel darah merah. Kalau isotonik itu mengalami kestabilan, kalau di cairan hipotonik itu mengalami lisis atau pecah karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Nah, kalau di hipertonik itu akan mengalami krenasi atau mengkerut karena air yang berada di dalam sel keluar karena terjadi osmosis. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Punya 3 pertanyaan. Yang pertama, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Yang kedua, contoh dari transport aktif primer dan sekunder. Yang ketiga, kenapa vesikel ikut terlibat dalam proses eksositosis? Terima kasih. Untuk kelompok 4, silakan yang ingin menjawab. Baiklah, dari kelompok 4 yang ingin menjawab, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marty. Yang pertama, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Nah, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, itu ada yang mempengaruhi. Jadi, jawabannya dari pertanyaan Marty itu, pertama ada jarak, ada luas permukaan, beda konsentrasi, lalu ada suhu, terus yang selanjutnya itu ada permeabilitas membran, dan yang terakhir ada ukuran molekul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marty yang kedua, contoh dari transport aktif primer. Nah, transport aktif primer ini dicontohkan pada konsentrasi ion K+ dan Na+ di dalam membran. Nah, biasanya ion K+ ini lebih tinggi di dalam sel daripada di luar, sedangkan Na+ ini di dalam itu lebih kecil daripada di luar gitu. Nah, selanjutnya transport aktif sekunder akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, jadi transfer aktif sekunder itu dicontohkan pada asam amino dan glukosa dengan molekul pengangkutannya berupa protein transport khusus. Pengangkutan tersebut bersama dengan pengangkutan Na+ untuk berdifusi ke dalam sel. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga atau terakhir ya. Kenapa sih vesikel itu terlibat dalam proses eksositosis? Nah, karena vesikel dari membran ini berisi senyawa atau sisa metabolisme. Bersama aliran plasma ini vesikel itu ikut dan pada akhirnya sampai di membran. Di membran ini terjadilah pelekatan. Daerah pelekatan itu terjadi lisis atau pecah yang menyebabkan isi vesikel itu keluar. Begitu, Marty. Apakah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Menutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.